Caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan konsumsi dan tabungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sintan Khalifah dan rekan saya. Saya Cindy Dwi Indriani. Saya Yuslia Sofia Anifah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan belajar tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Sebelum kita memasuki materi inti, sebaiknya kita memahami beberapa kata kunci yang pasti ada dalam materi itu. Di antaranya yaitu 1. Pendapatan. Pendapatan yaitu jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi selama 1 tahun atau per bulan. Jadi, pendapatan itu sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dari hasil ia bekerja. Pendapatan biasanya dilambangkan dengan huruf Y. Kemudian nomor 2 yaitu konsumsi. Konsumsi ialah kegiatan untuk mengurangi nilai suatu barang. Konsumsi merupakan bagian dari pendapatan yang dibelanjakan. Biasanya konsumsi dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumsi dalam bahasa Inggris yaitu consumption, yaitu sehingga dilambangkan dengan huruf C. Kemudian tabungan. Tabungan merupakan kegiatan yang tidak habis dikonsumsi. Tabungan juga merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan atau disimpan. Tabungan dalam bahasa Inggris yaitu saving, sehingga disingkat dengan huruf S. Sehingga muncul rumus Y sama dengan C plus S. Jadi pendapatan yaitu jumlah konsumsi ditambah dengan jumlah tabungan. Kemudian kita masuk ke dalam bab fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi yaitu suatu kegiatan di mana dalam kegiatan tersebut dapat mengurangi maupun menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa. Cara mencari fungsi konsumsi yaitu C sama dengan A plus BY, di mana C yaitu tingkat konsumsi, A besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan 0, B kecondongan konsumsi marginal atau MPC, Y tingkat pendapatan. Lebih gampangnya, rumus fungsi konsumsi bisa disingkat dengan CABI. Kemudian cara mencari B atau cara mencari MPC. MPC itu singkatan dari Marginal Propensity to Consume, yaitu angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional. MPC, cara mencari MPC yaitu delta C per delta Y, di mana delta C yaitu perubahan konsumsi, delta Y yaitu perubahan pendapatan. Lebih jelasnya, umumnya MPC mempunyai nilai lebih kecil dari 1, tetapi lebih besar dari setengah, dan MPC mempunyai tanda positif. MPC kurang dari 1 digunakan untuk tambahan konsumsi, tapi sebagian kecil untuk menabung. Maksudnya, tambahan pendapatan yang diterima seseorang biasanya tidak seluruhnya digunakan untuk tambahan konsumsi, tetapi ada sebagian kecil untuk menambahkan tabungan. Kemudian MPC lebih dari setengah. Biasanya lebih dari setengah digunakan untuk konsumsi. Tambahan pendapatan yang diterima seseorang biasanya lebih dari setengahnya itu digunakan untuk konsumsi. Kemudian tanda positif yaitu bahwa tambahan pendapatan akan mengakibatkan tambahnya konsumsi. Kemudian cara mencari A.
Rumusnya ialah A sama dengan APC min MPC dikalikan Y. APC singkatan dari Average Propensity to Consume, yang artinya hasrat untuk berkonsumsi rata-rata. Dalam secara istilah, APC ialah perbandingan antara besarnya konsumsi pada suatu tingkat pendapatan atau disingkat C dengan besarnya tingkat pendapatan nasional itu sendiri atau biasa disingkat Y. Bila ditulis dengan rumus, cara mencari APC ialah C per Y, di mana C yaitu konsumsi dan Y pendapatan. Jadi, cara mencari APC yaitu jumlah konsumsi dibagi dengan jumlah pendapatan. Kemudian dalam materi fungsi konsumsi pasti ada BEP atau Break Even Points, yaitu tingkat pendapatan di mana besarnya pendapatan sama dengan besarnya pengeluaran untuk konsumsi. Rumusnya, Y sama dengan C atau Y min C sama dengan 0, di mana Y pendapatan dan C adalah konsumsi. Jadi, pendapatan sama dengan konsumsi atau pendapatan ditambah konsumsi sama dengan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama, ada jumlah pendapatan. Pendapatan merupakan hal yang paling mempengaruhi tingkat konsumsi, karena semakin besar pendapatan yang diterima oleh seseorang, maka akan semakin besar pula daya belinya. Namun sebaliknya, jika pendapatan seseorang semakin kecil, maka akan semakin kecil juga kemampuan membeli atau menggunakan jasanya. Yang kedua, ada harga barang dan jasa. Harga barang akan memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya konsumsi seseorang. Apabila harga barang meningkat, biasanya mereka akan memperkecil konsumsinya. Namun, apabila harga barang sedang turun, sudah pasti mereka akan mengoptimalkannya dengan mengkonsumsinya. Yang ketiga, adat istiadat dan kebiasaan konsumen. Di Indonesia, adat istiadat dijunjung setinggi mungkin demi menghormati para pendahulunya. Karena itu juga, adat istiadat maupun kebiasaan ini sangat berpengaruh terhadap seseorang. Seperti contohnya, salah satu adat istiadat yang biasa dilakukan untuk upacara ritual yang menggunakan bahan-bahan makanan tertentu. Tentu itu akan sangat berpengaruh terhadap konsumsi. Selanjutnya, jumlah penduduk. Besar atau banyaknya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi dari suatu masyarakat. Suatu perekonomian yang memiliki penduduk lebih banyak, pengeluaran dari konsumsinya pun akan lebih banyak dibandingkan dengan perekonomian yang jumlahnya sedikit. Yang terakhir, ada selera. Apabila masyarakat memiliki selera yang menurun dalam konsumsi, maka sudah pasti tingkat konsumsi juga akan menurun. Sebaliknya, apabila selera konsumsi masyarakat meningkat, maka akan meningkat pula jumlah konsumsinya. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu bagian yang tidak dikonsumsi atau setiap kemampuan dan kesediaan untuk menahan sebagian dari hasrat konsumsi. Rumusnya, S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 min B dikali Y. A sama dengan besarnya pengeluaran konsumsi, Y sama dengan tingkat pendapatan nasional, S sama dengan tingkat tabungan, 1 min B sama dengan MPS. MPS atau Marginal Propensity to Save adalah perbandingan antara bertambahnya tabungan dengan bertambahnya pendapatan nasional. Bisa dirumuskan MPS sama dengan delta S per delta Y. Delta S sama dengan pertambahan tabungan dan delta Y sama dengan pertambahan pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tabungan. Yang pertama, besar atau kecilnya pendapatan.
Secara umum, semakin tinggi pendapatan jika diikuti oleh sikap berhemat, maka akan meningkatkan tingkat tabungan. Yang kedua, tingkat bunga. Suku bunga tinggi hanya merupakan faktor yang menarik untuk meningkatkan jumlah tabungan mereka. Mereka berharap mendapatkan pendapatan bunga yang lebih tinggi dengan nilai tabungan yang lebih besar. Yang ketiga, sikap berhemat. Pada pola konsumsi diikuti oleh kecenderungan untuk menabung akan meningkatkan jumlah tabungan. Jika jumlah tabungan meningkat secara keseluruhan, itu akan meningkatkan nilai investasi nasional. Yang keempat, kondisi perekonomian. Ekonomi yang membaik akan meningkatkan jumlah tabungan karena pendapatan meningkat. Yang terakhir, ada tingkat inflasi. Jika nilai suku bunga tabungan lebih rendah daripada laju inflasi, maka nilai uang akan mengalami penurunan. Ya, untuk lebih mengetahui tentang materi konsumsi dan tabungan, kita masuk ke contoh soal. Ya, Sandi adalah seorang pegawai di perusahaan swasta. Tiap bulan, ia memperoleh gaji sebesar 1 juta rupiah. Dari gaji tersebut, ia membelanjakan uangnya sebesar 750.000. Karena ia tekun, maka Sandi mendapatkan kenaikan gaji menjadi 1.500.000 per bulan, dan konsumsinya meningkat menjadi 1 juta. Dari data tersebut, tentukan fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan BEP. Yang pertama yang akan kita cari adalah fungsi konsumsi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang sudah diketahui pada soal di atas. Yang pertama adalah Sandi memperoleh gaji sebesar 1 juta rupiah. Maka 1 juta ini adalah pendapatan Sandi yang pertama. Kita tulis Y1 sama dengan 1 juta. Lalu, ia membelanjakannya sebesar 750.000. Maka 750.000 adalah tingkat konsumsi Sandi yang pertama. Karena ia tekun, maka Sandi mendapatkan kenaikan gaji sebesar 1.500.000 rupiah. Maka 1.500.000 rupiah ini kita tulis sebagai Y2. Lalu konsumsinya meningkat menjadi 1 juta. Maka C2 sama dengan 1 juta. Setelah kita mengetahui Y1, C1, Y2, dan C2, kita masukkan ke dalam persamaan. Persamaan konsumsi adalah C sama dengan A plus BY, atau kita sering singkat menjadi CABI. Konsumsi kita ketahui dari C1, kita tulis 750.000 sama dengan A plus B. A plus B ini belum kita ketahui dan akan kita cari. Dikali Y. Y ini karena kita ambil C1, maka Y-nya kita ambil juga Y1, yaitu 1 juta. Untuk mencari B itu adalah MPC. MPC itu adalah marginal propensity to consume, yaitu kecenderungan seseorang dalam mengkonsumsi. MPC ini rumusnya adalah delta C per delta Y. Delta itu adalah selisih, maka selisih dari konsumsi kedua dikurangi konsumsi pertama, yaitu 1 juta dikurangi 750, hasilnya adalah 250.000. Lalu delta Y, maka selisih dari pendapatan kedua dikurangi pendapatan pertama, yaitu 1.500.000 dikurangi 1 juta, maka hasilnya 500.000. Kita sederhanakan dalam bentuk pecahan, maka hasilnya adalah 1/2. Bisa juga kita sederhanakan dalam bentuk desimal, yaitu 0,5. Setelah kita mengetahui B, yang kedua kita akan mencari A. A itu adalah konsumsi otonomnya. Kita peroleh dari memasukkan persamaan tadi, C kita ketahui 750 sama dengan A plus B-nya 0,5 dikali Y, 1 juta. Maka 750.000 sama dengan A
plus 500.000. 500.000 itu diperoleh dari 0,5 dikali 1 juta. Maka A sama dengan 750.000 dikurangi 500.000. Maka konsumsi otonomnya atau nilai A-nya adalah 250.000. Selanjutnya kita bisa memasukkan A dan B ini ke dalam fungsi konsumsi, yaitu CABI. C sama dengan A plus BY. Maka fungsi konsumsinya adalah 250.000 ditambah 0,5Y. Selanjutnya kita mencari fungsi tabungan. Kita sudah mengetahui ya, fungsi konsumsinya adalah 250.000 plus 0,5Y. 250.000 ini adalah nilai konsumsi otonomnya, plus 0,5 adalah MPC-nya dikali Y. Fungsi tabungan itu persamaannya atau rumusnya adalah S sama dengan min A plus 1 dikurangi B dikali Y, atau disingkat SAIB. Di sini min A. A sudah kita ketahui ya, 250.000, maka kita tulis min 250.000. Minnya ini dari mana? Dari rumus. Dari rumus ini min A. Ditambah 1 dikurangi 0,5. 0,5 ini diperoleh dari B ini. Maka 1 dikurangi 0,5 hasilnya 0,5 ya. Jadinya S sama dengan min 250.000 ditambah 0,5Y. Fungsi tabungannya adalah min 250.000 plus 0,5Y. Selanjutnya kita mencari BEP, break even point, atau sering juga disebut dengan BEI, break even income. Terjadi BEP saat Y sama dengan C, berarti pendapatan yang kita dapat sama dengan konsumsi yang kita keluarkan atau dengan 0. Tabungan sama dengan 0. Y kan sama dengan C ya, sedangkan C sudah kita ketahui 250 plus 0,5Y. Y ini, Y sama dengan 0,5Y. Min 0,5Y ini diperoleh dari 0,5 pindah ruas ke kiri jadi positif berubah jadi negatif, yaitu Y min 0,5Y sama dengan 250.000. Y dikurangi 0,5Y hasilnya 0,5 sama dengan 250.000. Y sama dengan 250.000 dibagi 0,5. Maka pendapatannya sama dengan 500.000. Jadi break even point atau break even income terjadi saat pendapatan yang kita dapatkan adalah Rp500.000. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa lagi bersama saya, Vian Lukas. Di video kali ini, kita akan belajar menggambar kurva fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan break-even point atau BEP. Sebelum dilanjut video berikut ini, jangan lupa klik subscribe sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara mencari fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan BEP. Untuk video kali ini, kita akan menggambar kurva dari masing-masing fungsi tersebut. Untuk menggambar kurva tersebut, kita akan membuat dua jenis garis. Yang pertama adalah garis vertikal, lalu yang kedua adalah garis horizontal. Garis vertikal merupakan sumbu dari fungsi konsumsi atau kita singkat dengan huruf C, dan fungsi tabungan atau kita singkat dengan huruf S. Sementara untuk sumbu yang horizontal, kita berikan simbol huruf Y, simbol dari yield atau pendapatan. Sementara antara sumbu vertikal dan sumbu horizontal, kita berikan angka 0 di titik pojoknya. Setelah itu, kita akan membagi sudut 90 derajat ini atau sudut siku-siku ini menjadi dua bagian sama besar. Kita tarik garis lurus sehingga akan membentuk sudut masing-masing 45 derajat.
Nah, setelah itu kita akan membentuk sebuah persegi. Artinya daerah tersebut memiliki luas yang sama besarnya antara sumbu C dengan sumbu Y. Anggaplah kita tarik di sini, kita beri titik sama besarnya. Nah, antara luas yang daerah di sini dengan luas di daerah yang di sini, luasnya adalah sama besar. Nah, ketika luasnya sama besar, maka ini kita anggap sebagai daerah break even point atau BEP. Maka di sumbu C kita tulis angka sebesar Rp500.000. Sementara di garis Y kita juga tuliskan angka sebesar Rp500.000. Yang perlu diketahui pada saat posisi BEP, syarat BEP adalah Y sama dengan C. Artinya besarnya Y atau pendapatan sama dengan besarnya C atau konsumsi. Maka BEP-nya adalah Rp500.000. Maka ini kita sebut sebagai titik BEP. Nah, lalu kita akan membuat fungsi konsumsinya terlebih dahulu. Nah, seperti kita ketahui, fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 250.000 ditambah 0,5. Nah, di sini kita mengetahui konsumsi otonom atau konsumsi pada saat Y sama dengan 0, yaitu Rp250.000. Nah, pada saat tingkat pendapatan atau Y-nya 0, berarti Y di sini, Y sama dengan 0, maka tingkat konsumsinya adalah 250.000. 250.000 merupakan di bawah 500.000. Jadi kita ambil di sini adalah Rp250.000. Nah, setelah itu kita tarik garis lurus melewati titik yang tadi kita sebut titik BEP. Nah, ini merupakan kurva atau garis dari fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan Rp250.000 ditambah 0,5 Y. Nah, kemudian kita akan membuat kurva dari fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu minus 250.000 ditambah 0,5. Arti dari minus adalah di bawah 0 atau bernilai negatif. Maka kita akan membuat minus Rp250.000 itu di bawah angka 0. Berarti minus Rp250.000 ada di bawah 0. Nah, seperti ini kita akan tarik garis lurus. Ini adalah fungsi dari fungsi tabungan. S sama dengan minus 250.000 ditambah 0,5 Y. Nah, dari kurva ini kita bisa mengetahui bahwa konsumen akan bisa menabung setelah pendapatannya di atas 500.000. Ketika pendapatannya masih 500.000, konsumen tersebut tidak akan bisa menabung. Kenapa? Karena seluruh pendapatan yang dimiliki digunakan semuanya untuk kegiatan konsumsi, atau BEP-nya adalah Rp500.000. Konsumen akan bisa menabung ketika pendapatan konsumen tersebut di atas 500.000 atau di daerah yang saya arsir. Sementara di daerah yang di sebelah sini, konsumen belum dapat menabung. Demikian video dari saya, semoga bisa diikuti dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Kita bertemu lagi di video berikutnya.